Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Gondes Mendestar tentang hati dan jiwa. Semoga kabar baik selalu menyertai sahabat aku dimanapun berada. Selalu diberikan perlindungannya, selalu diberikan rahmatnya, dan selalu diberikan apa yang dicita dan cintakan. Yang sakit segera diberikan kesembuhan, yang mendapatkan masalah segera diberikan jalan keluarnya, dan yang menunggu jodoh segera dipertemukan dengan jodohnya. Kembali di channel reading ya. Bagaimana hubunganmu selanjutnya dengan doi ya? Di sini udah ada 4 pilihan ya. Soalnya agak blepot. Di sini udah ada 4 pilihan masing-masing. Ada anggur merah, anggur hijau ya, dan anggur hitam, juga ada anggur kuning. Sahabat bisa pilih salah satu, salah dua, atau dipilih kesemuanya karena ini general reading ya. Dan anggur ini hanya sebagai pembeda saja untuk membedakan antara file satu ke file lainnya ya. Mari kita segera mulai aja. Fokuskan hati, pikiran, pandangan, dan bayangkan seseorang yang ingin kamu pertanyakan di sini. Dan jangan lupa berdoa kepada Allah, Tuhan alam semesta ya. Tentu saja mengikuti keyakinan sahabat masing-masing ya, keyakinan masing-masing ya. Berdoa kepada Tuhan Sang Pencipta, karena hanya Tuhan Allah ya, Sang pemilik jawaban tepat dan benar. Silahkan dipilih ya. Bagaimana hubunganmu selanjutnya dengan dia? Fokuskan hati, gunakan intuisi hati, karena intuisi hati adalah bimbingan ilahi. Silahkan dimulai dari sekarang. Oke, kita mulai untuk file yang pertama. Kondisikan shuffle, tebar kartu, kemudian memaknainya ya. Ingat, ini adalah general reading ya. Energi yang ditarik secara general, secara umum. Jadi bisa respon, bisa tidak, tergantung dari vibrasi energi sahabat semuanya ya. Jadi mohon bijak dalam menyikapi readingan ini. Dan jangan lupa, jadikan ini sebagai clue saja, sebagai gambaran saja, bukan dijadikan sebagai pedoman hidup ya. Oke. Anggur merah file 1. Oke. Fokus ya. Bagaimana hubunganmu selanjutnya dengan dia? File pertama. Bersama Gondes Mendes, tarot tentang hati dan jiwa. Yang belum subscribe, yang baru gabung, silahkan subscribe ya. Subscribe itu gratis tetapi sangat berharga buat Gondes, untuk memotivasi Gondes dalam membuat video-video terbaru. Share, komen, likes, dan jangan lupa tekan tombol notifikasinya ya. Bagikan ke sahabat-sahabat semua, sahabat-sahabat kalian, sahabat aku, siapa tahu bisa menjadi sebuah chemistry, silaturahmi ya. Oke. Bagaimana hubunganmu selanjutnya dengan dia? Fokus ya. Jangan dijeda kalau ada iklan, biarkan iklannya lewat dulu agar energi kalian tidak terputus. Oke. Bagaimana hubunganmu selanjutnya dengan dia? Ada pencarian cinta. Tentang sebuah tanggung jawab. Fokus ya. Bayangkan seseorang yang ini kamu pertanyakan. Ada sebuah ego dan sebuah keraguan juga. Ada fase baru. Bagaimana hubunganmu selanjutnya? Untuk beberapa waktu mungkin akan terjadi yang dinamakan pencarian cinta atau meninggalkan hubungan karena sebuah tanggung jawab dan karena sebuah ego, yaitu tujuan, sebuah keinginan yang harus tercapai ya. Meninggalkan hubungan untuk sebuah tanggung jawab karena sebuah keinginan yang harus tercapai. Dan sebetulnya hal ini dia lakukan itu ragu-ragu ya, untuk mencapai sebuah fase baru. Kita lihat ya. Dia akan meninggalkan kamu ya, untuk sesuatu tujuan ya, setujuan yang mungkin sebuah cita-cita yang dia memang inginkan itu ya. Sebetulnya ada keraguan ini ya untuk meninggalkan kamu,
tapi memang itu yang harus terjadi ya. Tapi di sini ada fase baru, dia menginginkan sebuah fase baru untuk sebuah ya perubahan baru di sini. Tetapi ingat, di sini ada keraguan-keraguan untuk meninggalkan kamu, dan ini tidak berlangsung lama. Kondes lihat tidak berlangsung lama ya. Kita lihat lagi, kalian bertemu dia atau dipertemukan melalui elektronik ya, macam ada kenyamanan macam HP gitu, sosmed gitu ya. Seiring waktu ada isolasi dan nanti akan terjadi pertemuan kembali. Nanti Kudes akan jabarkan sebentar ya. Kita lihat apa yang akan turun kartunya ya, sesuai dengan keinginan hatinya. Dan satu lagi, masa lalu. Oke, penasaran bagaimana dengan masa lalu? Oke, terima kasih. Proses. Jadi begini, bagaimana hubungan kamu selanjutnya dengan dia? Akan terjadi perpisahan ya, bukan perpisahan, lebih ke dia meninggalkan hubungan ini karena sebuah tanggung jawab adanya orang masa lalu ya. Mungkin kalian berdiling selain ya, kalian berdiling dengan usianya lebih muda, kalian berdiling dengan seorang sosok yang sudah mempunyai pasangan ya, itu mempunyai masa lalu ya, mempunyai masa lalu ya, karena sebuah tanggung jawab dan sebuah keinginan atau sebuah ego ya. Di sini sebetulnya dia meninggalkan kamu itu ragu-ragu gitu loh, ragu-ragu terhadap apa yang dia lakukan ini, tindakannya ini. Tapi memang ini akan terjadi ya, kalian akan terpisahkan untuk beberapa waktu untuk menuju ke sebuah fase baru, tetapi tidak lama. Kodes melihat nanti kalian akan dipersatukan kembali ya. Di sini dia merasa ragu-ragu dengan perasaan dia sendiri, satu. Kedua, memang dia mempunyai sebuah keinginan tentang sebuah tanggung jawab tentang seorang masa lalu ya. Sisi lain dia ingin memproses tentang finansial ya, seiring waktu ya, hubungan ini nanti akan tersambung kembali. Karena apa? Dia merasa nyaman sebetulnya dengan kamu ya, dengan kamu itu merasa nyaman, merasa menjadi dirinya sendiri, menjadi sosok yang berarti ya. Itu merasa selama ini mungkin dengan orang masa lalu tidak merasa terlalu dihargain ya, dan dipertemukan dengan kalian yang memilih file satu. Kalian akan terjadi perpisahan. Dia akan meninggalkan kalian ya. Dia ini bisa favor saya, bisa kalian yang meninggalkan dia. Dia akan meninggalkan hubungan ini untuk sebuah tanggung jawab. Ini sebuah keinginan ya, sebuah ego. Tetapi sebenarnya dia ragu-ragu meninggalkan hubungan ini ya. Tapi kalian tetap terhubung dengan HP atau komunikasi tetap ada, walaupun tidak seintens kemarin karena terjadi perpisahan ya. Dia meninggalkan kamu, tetapi seiring waktu juga dia itu merasa dia itu memang rasa sendiri tanpa kamu itu, karena dia mendapatkan sebuah kenyamanan tuh sama kamu. Dengan orang masa lalu ya, dia kembali untuk mencoba kembali memproses dengan hubungan masa lalu, tapi tetap tidak bisa. Cuman ada pertemuan saja dengan orang masa lalu. Sebetulnya dia sudah klik dengan kamu ya. Ini berlanjut tidak lama ya, cuma sekitar berapa ya, 8 dan 21 ya. Sekitar 2 bulan, minimal 2 bulan dimulai dari sekarang ya. Tapi nanti akan terhubung kembali. Dan dia akan kembali dengan kamu lagi, karena ternyata dia tidak bisa mendapatkan yang dia inginkan ke orang masa lalu ini ya.
udah dicoba lagi tidak bisa, dan kenyamanan itu hanya didapatkan pada kamu. Dan setiap dia melakukan pertemuan dengan orang masa lalu itu, dia seperti merasa beban ya, merasa sendiri, merasa tidak dihargai. Tapi bersama kamu dia merasa nyaman, seperti itu. Bagaimana hubungan kamu selanjutnya dengan dia? Akan ada yang namanya kamu akan ditinggalkan untuk beberapa saat dengan orang yang kamu cintai ini, tetapi itu tidak berlangsung lama. Karena apa? Dia akan kembali lagi sama kamu, dan waktunya cuma sekitar 2 bulan minimal, di angka 2 ya, seperti itu ya. Akan terjadi perpisahan, akan terjadi pencarian cinta yang lain, maksudnya seperti itu. Dia akan meninggalkan hubungan ini, tetapi kemudian kembali sama kamu ya, seperti itu. Karena dia merasa nyaman bersama kamu. Coba-coba ya Des, bukan coba-coba, dia berusaha untuk memproses kembali hubungan orang masa lalu. Kalian ada yang berdiri dengan pasangan orang lain, tapi ada juga yang berdiri dengan orang yang mempunyai masa lalu, dan seseorang ini masih klik dengan orang masa lalu, tetapi setiap ya mengalami untuk memproses kembali hubungan itu, dia tidak mendapatkan kenyamanan seperti bersama kamu gitu ya, seperti itu. Di sini ada energi Leo, ada energi Virgo, dan sekarang Goddess akan coba shuffle untuk bagaimana sebaiknya hubungan ini ya. Cuman 2 bulan minimal di angka 2 ya, dimulai dari sekarang ya. Mungkin 2 jam, 2 minggu, 2 hari, atau 2 bulan maksimal, atau di bulan 2 ya. Kita lihat solusinya atau harus bagaimana ini sebaiknya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan lihat bagaimana solusi lebih baiknya. Ada kegelisahan nanti di kamu ya, di kalian berdua. Ada sedikit pertengkaran. Ada keraguan-keraguan ya. Ini bisa vice versa. Ini kita lihat apa yang akan terjadi, apa yang akan terjadi. Oke, kita rapikan dulu ya. Nah, seperti ini ya. Pernikahan. Kamu merasa gelisah dengan kejadian semua ini ya. Kamu merasa dipermainkan ya. Sebetulnya enggak sih, menurut Goddess enggak ada yang mempermainkan ya. Ini cuman sebuah ego aja ya, bukan ego yang meledak-ledak, tetapi lebih ke rasa tanggung jawab ya, karena dia mempunyai orang masa lalu. Ada yang memang sebagian sudah menikah ya, dan usianya lebih muda dari kalian ini ya. Jadi udah menikah, kemudian ada masalah dengan orang dengan pernikahannya, dan dia dipertemukan dengan kamu, tetapi usianya seseorang ini lebih muda dari kamu ya, seperti itu. Nanti setelah terjadi peristiwa ini akan terjadi namanya sedikit pertengkaran. Kamu akan mengalami sedikit shock. Ini bisa vice versa ya, karena keraguan ini menyelimutin kamu ya. Hubungan ini sebetulnya untuk lebih ke jenjang serius ya. Pernah mungkin kalian dijanjikan seperti ini. Kalau Goddess sampaikan ya di sini pesannya seperti ini. Kalau kalian nanti kembali, karena dia akan menyampaikan apa yang dia rasakan, dan kalian akan mengalami sebuah pernikahan atau hubungan serius ya. Di sini
karena dia sudah bisa membedakan mana baik mana buruk, mana yang dia bikin dia bahagia, mana yang bikin dia nyaman. Dia akan menyadari semua itu ya. Nanti akan ada namanya hubungan serius. Ini jalan keluarnya. Jadi setelah kamu menonton ini, kalau bisa ya jangan bertengkar, sudahlah, serahkan pada Yang Maha Kuasa ya. Semua itu kan sudah kayak udah tulisan takdir gitu ya, seperti itu ya. Jadi kalau memang sudah harus terpisah ya terpisah saja ya. Kalau memang masih diizinkan untuk bersatu ya, walaupun sudah satu di kutub utara satu di kutub selatan ya, bersatu aja. Seperti halnya file 1 ini, Kundes melihatnya ini akan kembali dan kalian itu tidak bisa putus begitu aja, seperti itu ya. Ada energi Virgo, ada energi Leo, ada energi ya ada energi Leo dan Virgo. Di sini sebuah kenyamanan dan sebuah kesetiaan, itu yang dia rasakan di situ. Oke, karena gue akan shuffle untuk file 1, pesan dari Gondes ya. Satu, dua, diam-diam dia merindukanmu. Iya, dia tuh kan sayang sama kamu, cuman karena sebuah tanggung jawab, karena dia punya masa lalu ya, kasih sayang, karena sebuah masa lalu yang membuat dia masih ingin memproses hubungan dengan orang masa lalu, tapi ternyata tidak mendapatkan kebahagiaan seperti bersama kamu. Saling pengertian. Menangislah kalau memang harus menangis ya, atau tersenyumlah ya. Di sini kamu tidak usah khawatir, tidak usah bertengkar ya. Yang harus berjalan biarkan berjalan. Ini adalah skenario Tuhan. Ingat, ini adalah gambaran. Jadi bisa menjadikan antisipasi, motivasi dan pembelajaran ya. Oke. Karena saya akan shuffle pesan buat kalian yang pilih file 1 versi Gondes ya, pesan alam semesta versi Gondes. Gondes akan ngambil 1, minimal maksimal 2. Fokus ya. Kadang-kadang hubungan itu unik ya. Kita bukan dipermainkan oleh alam, memang itu skenarionya Sang Maha Kuasa ya. Kalau kalian ada di ranah ini ya nanti ya, dan kalian sudah merasakan tanda-tandanya, karena ada clue-cluenya bagaimana sosok yang kamu cintai ini, silahkan personal reading, karena ini adalah general reading. Kenapa ini pesannya susah sekali? Oke, terima kasih. Kosong ya, artinya pesan yang disampaikan oleh kartu ini sudah cukup menjelaskan ya. Oke, file 1 ya, tetap tenang, tetap bersandar pada Yang Maha Kuasa, tetap bermohon pada Yang Maha Kuasa, karena segala sesuatu atas izinnya. Ibaratnya daun yang sudah kering di atas pohon, kalau Allah belum berkenan, Tuhan kita belum mengizinkan untuk jatuh, tidak akan pernah jatuh ya. Seperti itu halnya kehidupan kita sebagai umat manusia, mengikuti rencananya. Serahkan hidup kamu pada rencananya, karena Allah tahu mana yang terbaik, mana yang tidak untuk kita ya. Oke. File 1, God bless you. Allah menyertaimu, memberkatimu. Amin. Oke, kita lanjutkan untuk file yang kedua ya. Di sini ada anggur warna hijau. Bagaimana hubunganmu selanjutnya dengan dia? Ya, ini file 2, hanya untuk pembeda aja. Gondes kayaknya hari ini ngomongnya agak belepotan deh. Kenapa? Nggak tahu. Mungkin karena cuaca. Karena cuaca mendung. Jadi antara memikirkan hujan dan memikirkan enggak bercanda doang ya. Oke, senyum dong. File 2. Bagaimana hubunganmu selanjutnya dengan dia? File kedua.
sama Kondes Mendes Tarot untuk jangan dijeda ya kalau ada iklan, biarkan iklan lewat terlebih dahulu agar energi Kak tidak terputus ya. Oke, sahabat aku, file 2, bagaimana hubunganmu selanjutnya dengan dia? Gelap ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Ada cinta yang besar atas rahmat Tuhan. Kalau di Kondes sebut ini cinta suci, cinta ikhlas, cinta tulus, cinta tulus tentang sebuah kebahagiaan. Emperor dari seorang maskulin, ada pencarian cinta atau meninggalkan masalah. Ada kenyamanan. Maksudnya apa nih? Dia mempunyai cinta yang besar buat kamu, tetapi dia bahagia dengan kamu, tetapi lebih hati-hati dengan hubungan ini. Maskulin atau seorang bisa diartikan sebagai seorang pemimpin ya, karena berjiwa pemimpin, akan meninggalkan hubungan ini, atau kalau ada masalah di hubungan ini ya tentang sebuah kenyamanan. Mempunyai cinta tetapi meninggalkan, dia kena godaan diri ya. Ada penawaran tentang kenyamanan dari sisi lain, sehingga emperor ini merasa tergoda dan meninggalkan hubungan ini, mendekati si kenyamanan ini karena kena godaan diri. Cintanya itu bisa tergeser karena kenyamanan, karena godaan diri, dan dia di sini memang sudah melakukan, sudah berani ya, sudah terpikirkan. Ya, ini akan terjadi, pergerakannya begitu cepat ke depan. Dia begitu cepat melakukan hal ini, meninggalkan hubungan ini untuk sosok yang membuat dia kenyamanan. Menurut dia mencari sosok yang membuat dia nyaman, karena godaan diri ya, dia tergoda. Ini godaan ini datang dari dia sendiri, bukan karena sosok lain ya. Ada fase baru di sini akan terjadi di hubungan ini. Hari gini ya banyak godaan, yang setia jadi nggak setia ya, yang setia jadi nggak setia karena apa? Setan gepeng. Orang bilang tuh setan gepeng, HP gitu, banyak sosok yang tergoda melalui HP, melalui sosmed ya, apapun itu ya, itu bahasa gaulnya tuh seperti itu ya. Banyak yang berpindah hati karena melalui HP, karena begitu mudah komunikasi kan ya, saling menggoda seperti itu. Jadi secinta apapun, kalau imanya memang betul-betul enggak kuat ya akan tergoda. Seperti itu menurut Kondes sih ya. Dia mempunyai cinta yang besar, itu di awal-awal tuh seperti itu, cintanya tuh besar banget buat kamu ya, bisa dibilang cinta CS gitu, cinta sejati gitu dari Allah gitu. Dan dia memang benar-benar bisa menjadi pemimpin buat kamu, dan dia bahagia karenanya. Tetapi kemudian seiring waktu dia itu meninggalkan hubungan ini, tergoda karena godaan diri ini. Godaan itu datang dari dalam hati dia sendiri, dari diri dia sendiri, dan dia melakukan. Seiring waktu dia berani melakukan hal itu, untuk melakukan sebuah pencarian cinta, untuk mendekati sosok ini ya, yang menurut dia ini ya memang godaan diri, dia tergoda gitu ya. Tetapi kenapa kemudian dia akan kembali lagi sama kamu? Setelah itu akan ada fase baru, tapi di fase baru itu dia merasa kecewa, merasa putus asa, merasa lelah
nyamannya cuma sesaat aja ya, namanya juga godaan diri. Dia akan kembali dengan kamu seperti file 1 ya, dia akan kembali sama kamu ya. Dia hidupnya tuh gelisah, nggak bahagia sama sekali ya, ya namanya godaan diri ya. Masih adakah peluang untuk dia kembali nanti, karena dia menanggung beban di sini ya. Dia ingin meninggalkan hubungan bersama orang itu ya, dan kembali sama kamu, karena hubungan ya, godaan diri itu hanya sebatas suka sama suka dan nafsu ya. Jadi seperti itu rutenya. Dia mempunyai cinta yang besar, bahagia dengan kamu, kemudian ya bisa menjadi memimpin kamu, kemudian dia tiba-tiba meninggalkan, seiring waktu meninggalkan hubungan ini ya, untuk mencari sebuah kenyamanan ya. Karena apa? Karena godaan diri yang dia dapatkan. Tetapi kemudian kenyamanan itu tidak berlangsung lama, dia putus asa dan lelah. Ternyata godaan itu tidak membuat dia menjadi lebih baik, tetapi menjadi sebuah kegelisahan. Dia menginginkan sebuah peluang untuk kembali bahagia, karena hubungan kemarin itu hanya berdasarkan nafsu, birahi atau suka sama suka. Ada the devil di sini ya, dan dia merasa beban ya, seperti itu ya. Sekarang terserah sahabat ya, ini adalah hubungan kamu nanti selanjutnya. Endingnya seperti file 1 ya, balikan lagi. Cuman ini untuk sahabat boleh kalian pertimbangkan kembali. Ini sebagai kehilapan atau memang sebagai bentuk lu melukai kamu gitu. Gondes nggak merasakan, tapi Gondes bisa menyarankan pertimbangkan kembali. Kita lihat solusinya ya. Apa yang harus kalian lakukan? Ada kenyamanan. Kebalik ya. Jadi tidak ada depresi, tidak ada kegelisahan. Santai, kamu harus berlaku santai saja. Ya. Gak usah gak usah dipikirkan. Ya. Ya, ada kebahagiaan buat kamu di sini. Sebuah kemenangan ya buat kamu. Oh, patah hati nggak usah dong. Cinta yang besar menjadi labil, berubah menjadi sebuah kerinduan. Ini yang akan kamu rasakan nanti. Ya, ini adalah file kedua, bagaimana hubungan kamu selanjutnya dengan dia. Semua akan terjadi, insya Allah. Ya, kalau kamu tidak menginginkan bisa dipatahkan dengan doa ya. Karena ini hanyalah clue, hanyalah gambaran, dimana ini bisa dijadikan sebagai antisipasi. Ya, kamu akan merasa tetap nyaman di sini ya. Tidak usah perlu depresi, segala sesuatu sudah ada yang mengatur. Ada cinta yang besar kamu yang membuat kamu labil, memang mungkin ya, mungkin akan merasakan hal seperti itu. Ada patah hati ya, walaupun dia akan kembali dengan kamu, tapi kamu akan merasakan patah hati. Ini bisa terjadi pada dia juga ya. Karena keputusasaan di sini. Di sini dia juga depresi, mengalami sebuah depresi dan ingin mendapatkan sebuah peluang untuk mengawali lagi bersama kamu nanti. Seperti itu ya. Oke? Jadi ini dijadikan sebagai antisipasi. Seandainya ini adalah ranah kalian dan kalian sudah merasakan ada tanda-tanda seperti itu. Sekarang aku rasakan shuffle untuk pesan buat file nomor 2 ya. 3, 4, 5 sesuai tebaran kartunya. Pesan pertama ya buat file 2. Dia lebih dewasa. Dia bukan cintamu. Energi positif.
diam-diam dia akan meninggalkanmu dan alam mendukungmu. Oke, itu pesan buat kamu ya. Kamu bisa mempertimbangkan kembali, bisa mempertimbangkan dengan lebih baik apa dan bagaimana hubungan ini akan dilanjutkan sampai di mana, atau kamu mau cut, atau kamu mau lanjutkan, atau mau diberikan kesempatan. Ya, silakan kalian mengambil keputusan yang tepat, berhati-hati, tidak terburu-buru, bukan karena emosi ya. Jadi lakukanlah yang terbaik dan jangan lupa bersandar pada Yang Maha Kuasa, karena jawaban yang tepat dan benar ada pada Yang Maha Kuasa. Karena apa? Allah tahu mana yang baik, mana yang buruk untuk hubungan kalian ya. Oke, Kondes sekarang akan shuffle pesan alam versi Kondes. The White ampunya Kondes Mendes. Dia melamunkan cintamu. Iya, setelah mengambil keputusan. Segala sesuatu kalau tidak difikirkan matang-matang, namanya ini serudak-seruduk, kena godaan diri ya. Itulah akibatnya. Membutuhkan peluang, membutuhkan sebuah perbaharuan ya kan. Maka kita di sini dipesankan juga untuk kita pribadi yang menonton ya, lebih berhati-hati dalam menjalin sebuah hubungan. Tidak boleh mempermainkan hubungan ya. Di sini ada energi Sagittarius dan juga ada energi Capricorns, juga Leo ya. Ada cinta, ada kasih sayang, tetapi ada yang namanya kesetiaan, seperti itu ya. Ada yang dinamakan mementingkan diri sendiri atau ego ya. Oke. File 2, semoga bisa menjadi antisipasi, motivasi, dan pembelajaran. Jangan mengeluh, karena mengeluh hanya membuat kita patah semangat ya. Tetap optimis, buang pesimis, tetap positive thinking kepada Yang Maha Kuasa. Mungkin ya semua ini terjadi, mungkin Allah mempunyai rencana yang baik, lebih baik untuk kamu. Mungkin dia tidak baik untuk kamu, atau kamu yang tidak baik untuk dia. Oke, file 2, God bless you, Allah memberkatimu, amin. Masih bersama Kondes Mendes, tarot tentang hati dan jiwa. Bagaimana hubunganmu selanjutnya dengan dia? Di file yang ketiga ada anggur warna hitam. Ini sebagai pembeda saja, tidak mempengaruhi daripada tebaran kartu dan maknanya. Oke. Kondes akan shuffle, fokuskan hati, pikiran, pandangan, dan bayangkan seseorang yang ingin kamu tanyakan di sini. Ya, fokus, jangan dijeda kalau bisa, biar energi kalian tidak terputus. Dan jangan lupa berdoa kepada Tuhan Sang Maha Kuasa, karena hanya Allah Sang Kuasa menjawab dengan tepat dan benar ya. Oke, fokus ya. Yang belum subscribe sekarang subscribe, yang sudah subscribe terima kasih. Subscribe itu gratis, tetapi sangat berharga buat Kondes untuk memotivasi Kondes membuat video-video terbaru. Ya, jangan lupa like-nya, komennya, share ke sahabat-sahabat kalian, dan jangan lupa tekan tombol notifikasinya agar bisa selalu mendapatkan pemberitahuan tentang video terbaru Kondes. Oke, Kondes akan mulai. Bagaimana hubunganmu selanjutnya dengan dia? File ketiga. Fokus ya. Ada pilihan lain. Seven of Cups. Ada Queen of Wands. Ada Queen of Cups. Ada The Fool. Ada manipulasi. Five of Swords. Kalian berdiri dengan sosok yang bisa dibilang player ya, playboy. Kalau cewek yo player ya. Hubungan ini sebenarnya tidak pernah mengalami sebuah kecocokan, mungkin perbedaan prinsip, mungkin perbedaan karakter, atau mungkin memang perbedaan dalam segala hal ya. Kalian dipertemukan di ini sebuah kayak macam kekonyolan aja gitu loh. Alih-alih seorang player ketemu kamu gitu ya. Ini bisa vice versa, bisa kamu yang player ya.
Kemudian di sini memulai awal ada rasa cinta, ada rasa tindakan seperti itu sih. Sebetulnya kalian tahu ini bukan zona nyaman buat kalian, tetapi kalian tetap melangkah ke depan. Ya. Walaupun hati kecil kalian sudah mengatakan jangan. Ya, atau bisa begini, dimaknai seseorang yang kamu pertanyakan di sini mempunyai pilihan lain selain kamu karena merasa hubungan ini, pertemuan ini tidak cocok. Ada indikasi manipulasi. Itu yang harus kalian catat. Indikasi manipulasi. Memanfaatkan kamu, memanfaatkan itu banyak macam ya. Karena perasaan kamu memanfaatkan perasaanmu, keadaan kamu atau finansial kamu atau yang lainnya. Ya, di sini sisinya seperti jadi hubungan kalian selanjutnya dengan dia, kalian berdiri dengan seorang player yang pastinya seperti itu ya, yang mempunyai banyak pilihan. Kita akan lihat selanjutnya. Ada keputusan di sini, sebuah keputusan. Tentang sebuah pengkhianatan, yes, karena seorang player mas seperti itu. Enggak, Andes, kalau udah sembuh ya, kalau udah sembuh ya. Ini adalah kamu dilambangkan sebagai The Empress. Ini adalah rencana dia. Godaan diri, kamu tergoda ya oleh dia. Padahal kalian udah merasakan namanya tanda-tanda, clue-cluenya dia tuh bukan sosok yang kamu inginkan gitu loh. Ya, dan di sini juga ini bisa vice versa ya. Bisa kamu yang memanfaatkan dia atau kalian memang saling memanfaatkan suasana gitu. Dia ganteng, dia tampan atau dia apapun atau dia kaya gitu. Artinya dia kamu memanfaatkan dia karena sesuatu gitu. Tetapi juga bisa dia melihat kamu tuh sosok di sini ya, kamu ada digambarkan sosok The Empress yang penuh kasih sayang, penuh ceria, penuh mandiri, yang pasti kamu sosok yang mandiri. Jendes lagi di sini, single parent. Maka dia mempunyai rencana dan memang tergoda. Bisa kamu, bisa dia atau dua-duanya tergoda di sini. Terus berjalanlah sebagai pertemuan terjadi intens. Ya, hubungan ini juga ada pengkhianatan ya, karena dia mempunyai pasangan-pasangan yang lain, sedang kamu tidak. Terjadi pengkhianatan, nanti hubungan kedepannya itu seperti itu ya. Jadi selain ada manipulasi, akan terjadi namanya pengkhianatan, itu hubungan selanjutnya dengan dia. Ada godaan-godaan diri yang akan menggoda pasangan kamu, atau malah bisa jadi kamu ya. Yang pasti hubungan ini nanti akan terjadi godaan, dan memang dari awal memang sudah tidak terjadi kecocokan, tapi ada sesuatu yang membuat kalian itu melakukan sebuah pertemuan, kemudian mengawali sebuah hubungan, kemudian ternyata ya ada indikasi manipulasi dan terjadilah sebuah pengkhianatan juga seperti itu ya. Itu buat kalian selanjutnya ya. Kita lihat lagi klarifikasinya ya. Kita lihat klarifikasinya ya. Sejauh apa, harus bagaimana, dan kenapa ya. Atau solusinya bagaimana, harus kamu tinggalkan atau harus kamu lanjutkan. Hubungan konyol, hubungan seorang yang serudak-seruduk, nggak dipikir dulu, yang penting seneng hati nih kayak gitu. Manipulasi. Ketenangan diri, kamu harus mencari ketenangan diri. Apa sih tujuan hubungan? Mencari ketenangan diri, mencari kebahagiaan, mencari kenyamanan, ya kan? Kalau seperti ini, wah, harus dipertimbangkan lagi. Tujuan kamu adalah mencari ketenangan diri, itu pasti, ya kan? Ada batasan lingkungan di sini dari kamu mungkin ya. Kamu harus membatasi. Mungkin ada status sosial yang berbeda di sini. Baik secara ekonomi, baik secara karakter, secara statusnya ya. Ada proses. Tidak terjadi kesesuaian hati. Ada pengkhianatan di hubungan ini. Hubungan kalian selanjutnya. Di sini kamu tujuannya mencari ketenangan.
pertimbangkan kembali pesannya. Pertimbangkan lagi hubungan ini, jangan ragu-ragu ambil keputusan. Pertimbangkan, ini hubungan sudah tidak cocok. Kalian ada di ranah ini, ya. Disarankan untuk mempertimbangkan kembali hubungan ini. Atau diproses lagi. Banyak kesenjangan di sini. Ya. Banyak kesenjangan yang terjadi di hubungan ini. Kamu berdiri dengan seorang player, ya kamu sendiri seorang single parent, atau terbaliknya kamu yang player, dia yang itu ya. Yang pasti ada pilihan-pilihan lain, banyak pilihan ya di hubungan ini. Dan ini tidak sesuai dengan seperti yang kamu inginkan. Tetapi tetap terjadi pertemuan ya, karena segala sesuatu ingin mengawali barangkali kayak model spekulasi untung-untungan lah gitu. Tetapi akhirnya kalian tidak merasa nyaman karena hubungan ini sebetulnya berbasis saling memanfaatkan. Kemudian terjadilah sebuah pengkhianatan ya, terencana, yaitu adanya godaan diri. Solusinya gimana? Kamu lebih santai aja, lebih tenang ya. Banyak perbedaan di sini, prinsip apapun itu, finansial apapun itu, prosesnya kembali pertimbangkan. Jangan ragu-ragu untuk mempertimbangkan hubungan ini. Ya, ini hubungan bisa dibilang toksik. Ya, hubungan toksik, menyakiti, memeras energi, menguras air mata. Seperti itu. Tidak ada ketenangan. Ya, seperti itu. File 3 ya. Kita lihat pesannya untuk kamu yang pilih file 3. Jadikan ini sebagai antisipasi. Kalau kalian ada di ranah ini dan kurang detail, silahkan personal reading ya. Jangan pernah menyandarkan harapan kepada manusia, karena manusia itu lebih banyak mengecewakan ya, lebih banyak membuat kita kecewa daripada membahagiakan. Maka bersandarlah pada Maha Kuasa, cintailah Dia karena Allah, agar segala sesuatu itu bisa siap dalam segala hal ya. Mencintai Dia karena Allah baru diomong ya. 09 itu bisa dibilang kelimpahan atau kebahagiaan. Akan ada lamaran ya. Menerima, kamu harus menerima dia apa adanya. Kalian kan saling membutuhkan di sini kan. Dan setia, kamu sosok yang setia. Pertimbangkan kembali, jangan ragu-ragu mana yang terbaik untuk hidup kamu ke depan bersama dia. Yes or no, cut atau be continue, silahkan ya dipilih menurut intuisi hati kalian. Itu bukan solusi, Des. Godes tidak bisa memutuskan teruskan, tidak. Karena ini kalian yang merasakan, kalian yang menjalani, dan kalian yang harus memutuskan ya. Oke. Bersandar aja pada Yang Maha Kuasa. Kalau kamu dalam keadaan kebimbangan, berdoa selalu, jangan pernah berdoa di saat bimbang atau selalu berdoa dan berdoa, jangan pernah lelah berdoa. Dalam segala hal kamu harus bersyukur ya. Jangan di saat kamu susah kamu mengeluh terus lagi mengeluh sama Allah, tetapi di saat sana kamu melupakannya. Jangan ya. Kita harus tetap bersandar dan memohon bimbingannya dalam hal apapun itu ya, karena kita tidak bisa hidup tanpa Allah. Kita seperti berjalan dalam kegelapan kalau tanpa Allah, seperti itu tanpa Tuhan. Ada komitmen ya, di sini akan terjadi komitmen ya. Saling membutuhkan di sini. Perasaan ini semua diawalin di sini. Ya memang tidak cocok, tapi kalian memaksakan dan kemudian terjadilah kamu jatuh cinta dengan seorang player, dan kamu harus menerima apa adanya. Kalau kamu bisa menjadikan dia sosok yang lebih baik, jempol buat kamu ya. Oke. Kabar-kabari nanti kalau kalian memang lebih ke jenjang yang lebih serius. Des, aku ambil keputusan untuk menerima dia padanya. Baiklah ya. Oke, file 3 semoga bisa menjadi antisipasi, motivasi dan pembelajaran. Ini loh liku-liku hubungan kamu dengan si dia. Ini sebagai gambaran ya, sebagai clue. Jadi bisa dijadikan sebagai antisipasi, motivasi ya. Oke.
tetap bersandar pada Yang Maha Kuasa. Serahkan hubungan kamu pada Yang Maha Kuasa. Yang pasti cintailah dia karena Allah, bukan karena cinta kamu terhadap dia karena gantengnya, karena tampangnya, karena kayanya, bukan. Tapi cintailah dia karena Allah, ketulusan. Oke. God bless you. File 3. Allah memberkatimu. Amin. Halo, masih bersama Goddess Mendestara tentang hati dan jiwa di file yang keempat. Bagaimana hubunganmu selanjutnya dengan dia? Ya. Oke, di sini file 4 ada anggur berwarna kuning. Cuman sebagai pembeda, tidak mempengaruhi daripada tebaran kartunya dan maknanya. Ya. Goddess akan shuffle file 4. Fokuskan hati, pikiran, pandangan, dan bayangkan seseorang yang ingin kamu pertanyakan di sini. Jangan lupa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, karena hanya Allah yang berkuasa menjawab dengan tepat dan benar. File 4. Bagaimana hubunganmu selanjutnya dengan dia? Ya. Ada The Lover, file 4, dibuka oleh The Lover. Bagaimana hubunganmu selanjutnya dengan dia? Ada sosok yang bijaksana di sini, kamu pastinya menurut dia. Ada manipulasi in Five of Swords. Ada ketidakstabilan. Cinta ini goyah ya, cinta ini labil ya, karena ada unsur memanfaatkan di sini ya. Oh, ada berbagi kasih dengan yang lain. Selain memanfaatkan, juga berbagi kasih dengan yang lain akan terjadi di hubungan ini. Kalian sudah mempunyai komitmen untuk menjalin hubungan berdua, di mana saling support, saling mengasihi, saling mencintai, saling kasih sayang. Tetapi di sini ada unsur memanfaatkan. Di sisi lain juga membuat hubungan ini labil, karena ada entah kamu entah dia yang akan melakukan sebuah berbagi kasih dengan yang lain. Selingkuh gitu, selingkuh. Kadang-kadang kayak gitu ya, sorry ya. Sorry. Kita lihat ada The Hermit. Ada santai, tidak merasa bersalah gitu. Perjalanan ya, ini adalah perjalanan hubungan kalian, seperti itu. Ada rencana, ada kegelisahan yang pasti, ada orang ketiga. Kalian berdiri dengan orang yang sudah mempunyai hubungan ya, orang lain, ada orang ketiga di hubungan kalian nanti. Udah berumah tangga, kalian berdiri dengan seseorang yang sudah berumah tangga. Kalian saling menjalin cinta, saling menjalin kasih sayang, tetapi ternyata membuat hubungan ini tidak stabil karena ada manipulasi dan ada perselingkuhan ya. Entah kamu istrinya yang menonton ini, entah kamu istrinya, entah kamu suaminya, atau entah kamu orang yang dihadirkan untuk tujuan selingkuh itu ya. Seperti itu. Sangat mengerikan sih. Kemudian suka ngenes.
Tadi pertama ditebar itu ada yang dinamakan The Lover, itu sebuah kebahagiaan buat Gondeskala dan The Lover itu, yaitu sebuah dua dua insan yang saling memenuhi, saling melengkapi, karena di sini ada perasaan dan ada logika bersatu gitu ya. Ada logika dan ada perasaan bersatu gitu. Tetapi ternyata semakin kesini kok ada ketidakstabilan, karena ternyata hubungan ini ada indikasi manipulasi dan ada perselingkuhan. Ini entah kamu yang berdealing dengan pasangan orang lain atau dia yang mempunyai pasangan berdealing dengan kamu yang masih lajang atau single parent, atau memang kalian berdua memang sudah punya pasangan dan tujuannya di sini hanya saling membutuhkan, karena kalian merasa sendiri, merasa penting menghadirkan orang ketiga. Dan hubungan ini nanti memang ada orang ketiga beneran datang ya. Dan di sini ada cinta yang besar, ada sebuah rumah tangga gitu. Paham nggak? Enggak ya? Gini loh, kalian sudah menjalin hubungan saling sayang, saling cinta, istilahnya sudah pacaran gitu, udah punya komitmen seperti itu. Tetapi ternyata hubungan ini menjadi labil karena ada manipulasi. Baru ketahuan ternyata dia juga punya selingkuhan, ada orang lain selain kamu gitu. Dan sisi lain juga dia mempunyai rumah tangga gitu, seperti itu, paham ya? Ya. Dan dia tuh melakukannya itu seperti orang yang nggak pernah bersalah, memang semua sudah dia rencanakan seperti itu. Itu sangat melukai nggak sih buat kamu? Bagaimana hubungan kamu selanjutnya, hubungan yang seindah ini ya dinodai dengan manipulasi dan perselingkuhan dan kebohongan seperti itu? Kamu cinta dia ya, Des, ambil yang terbaik buat kamu. Kalau kamu suka ya lanjutkan aja, nggak ada masalah sih. Dia cinta kok sama kamu, dia sayang sama kamu. Ngerebut punya orang, Des. Ada sebagian yang memang bisa disebut pelakor ya, tetapi kan nggak ngerti karena iya dia nggak cerita apa adanya. Kalau dia ya pasti ya ada yang udah tahu, tetapi ya mungkin kalian sudah terlanjur mencintai, mau bagaimana lagi. Rumah tangga, cinta yang besar. Ini kamu cinta banget sama dia, begitupun dia. Berusaha dengan penuh kesabaran. Orang kalau udah cinta itu dimanipulasi itu nggak berasa. Keterikatan ya, keterikatan antara orang dewasa dengan orang dewasa, tahu kan? Bla bla bla, memanfaatkan bla bla bla. Ada sebagian yang sudah melakukan bla bla bla, terserah ya, kalian boleh jujur boleh enggak. File 4, kebutuhan orang dewasa. Gundes mau bilang ada ikan asin di luaran, padahal di rumah ada bandeng, ya tetap aja ngambil ikan asin. Itulah hubungannya, seperti itulah maksudnya, tahu kan? Ingin merasakan sayur di luar rumah gitu. sorry tuh saya Gundes suka selengek ya. Iya. Konyol, gila, dungu, perbuatan yang nggak masuk akal tapi bisa terjadi. Kan apa? Sebuah keinginan ya, sebuah hasrat melanggar hukum agama. Di sini ada yang melanggar hukum agama sih. Ya kalian boleh jujur boleh tidak sih, itu kan kalian yang menjalaninya, ya kan? Ada dunia sosmed itu seperti itu. Ya. Bagaimana hubunganmu selanjutnya dengan dia? Ada manipulasi, ada perselingkuhan, ada yang memang sudah berumah tangga, ada orang ketiga nanti akan datang di sini. Semua sudah disket sama dia, semuanya sudah di planning sama dia. Bukan player ya, Des, bukan. Nah, dia juga punya cinta besar buat kamu, tapi dia juga punya orang lain yang juga sama, takaran cintanya tuh sama. Konyol kan, konyol ya. Kalau buat kalian ini kamu punya cinta juga yang besar sama dia, tapi juga sebatas juga ada indikasi hasrat ya. Kalian mempunyai hasrat sama dia karena di sini ada manipulasinya tuh loh. Hubungan antara orang dewasa dengan orang dewasa, saling membutuhkan, tahu ya? Oke. Pertimbangkan kembali, hubungan ini sangat berbahaya. Maksudnya gimana?
Di sini digambarkan kamu harus mempunyai kesetiaan. Ada kesetiaan di sini, tetapi kamu tetap maju ke depan. Padahal di depan itu adalah jurang yang sangat berbahaya untuk kamu, tetapi kamu tetap melangkah ke depan. Alih-alih cinta, alih-alih sayang. Seperti itu. Paham? Oke. Itu kelanjutan cintanya. Kamu akan ada orang ketiga yang datang, dan kamu memang berdiri dengan seseorang yang sudah mempunyai pasangan. Dan ini indikasinya adalah hubungan ini hanya sebatas manipulasi dan akan terjadi perselingkuhan. Memang ada, udah perselingkuhan juga ada. Kamu entah kamu dan dia sama-sama sudah mempunyai rumah tangga dan selingkuh, atau kamu yang single parent atau dia yang single parent, tetapi nanti akan ada cinta baru, ya, ada perselingkuhan, ada orang ketiga yang akan dia hadirkan di sini untuk kedepannya, ya. Jadi solusinya bagaimana? Kalian saling mencintai, saling menyayangi, ya. Kalau memang layaknya untuk diperbaiki, kalau tidak, lepaskan saja. Disarankan untuk mempertimbangkan kembali, dilihat untung ruginya, efeknya apa, resikonya apa, gitu ya. Ada energi apa, Des? Ada energi Virgo, ada energi Capricorn, dan ada energi Chariot atau Cancer, dan ada juga energi Gemini, ya, seperti itu. Dia tidak akan meninggalkan kamu. Iya, dia tuh kan cinta sama kamu. Udah ada komitmen saling menjalin hubungan. Kamu juga cinta. Tidak akan meninggalkan, tapi dia menghadirkan orang ketiga atau selingkuh yang membuat hubungan ini labil. Jangan berharap lagi padanya. Ini pesan buat kamu, ya. Allah selalu bersamamu. Berdoa tanpa lelah pasti. Yang terbaik itu apa sih? Hubungan itu kenyamanan. Kalau seperti ini, ya, kalau memang cinta itu kan kadang-kadang buta, ya. Ada yang dinamakan cinta itu seperti tai kucing rasa coklat, sepahit apapun terasa enak, setoksit apapun rasanya. Cinta bucin ya, rendah hatilah. Ini bucin, maksudnya bucin, ya, bucin seperti itu. Mencintai tanpa batas, tanpa melihat apa yang terjadi dan resikonya, ya. Dia cinta kamu cinta dia, tapi ada resiko. Walaupun ditinggal selingkuh, kamu tetap cinta karena kamu bucin. Dia juga bucin sih sebenarnya. Tapi kamu bisa selingkuh, ya, Nes. Karakter, hobi, ya. Dan di sini memang mendapatkan apa yang dia inginkan melalui kamu. Sebuah hasrat, saling membutuhkan. Hubungan antara orang dewasa dengan orang dewasa. Ada yang sebagian seperti itu, ya, nggak semua, ya. Tetapi yang merasa boleh jujur, boleh tidak, ya. Itu kan ada di hati kalian yang kalian lihat seperti ini. Ya. Ada yang sudah berumah tangga, ketemu dengan orang berumah tangga hanya sebatas kebutuhan saja. Karena mungkin ya tinggal selingkuh juga sih. Kamu pun ikut selingkuh gitu. Karena kebutuhan biologis apa sih? Bla bla bla. Agnes ngambilnya bahasa bla 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 aja, ya. Ya. Hubungan antara orang dewasa dengan lawan jenis, ya, lawan dewasa. Jujur, kamu harus jujur, pasti dong. Sebuah hubungan itu jujur. Ini ada yang nggak jujur kan? Kalau bilang ini ada yang nggak jujur, udah punya pasangan, bilangnya belum punya pasangan, seperti itu. Kecanggihan, ya. Awan biru, cinta, iya, ada cinta, dan harus jujur dalam. Kamu harus jujur sama dia, dan kamu harus meminta dia jujur untuk kamu gitu. Kalau memang kalian mencintai, ya, pertimbangkan kembali. Kalau sarankan pertimbangkan kembali. Kalau kamu bisa menjalani hidup hubungan seperti ini, ya, kenapa tidak lakukan aja. Tetapi di sini disarankan kamu mempertimbangkan, karena hubungan ini kayak hubungan konyol gitu, hubungan yang berbahaya gitu. Tidak masuk ke lingkaran hitam, Jandes, tidak. Tapi di sini digambarkan hubungan yang membahayakan diri kamu sendiri, ya. Oke, file 4 semoga bisa menjadi antisipasi, motivasi, dan pembelajaran. Kembalikan semua. Kondisi gak pernah lelah, kembalikan semua pada Yang Maha Kuasa. Cinta itu anugerah, tapi bagaimana kita cara mengelola cinta itu. Kalau layak untuk kita sambut cinta itu, kita sambut. Tapi kalau untuk disyukuri saja, syukurin saja. Tidak harus memiliki cinta, tidak harus memiliki busit di situ. Iya, memang. Tetapi kita harus juga ngelihat sikon.
Kalau dia punya pasangan, bagaimana kalau kita jadi dia, jadi pasangannya dia gitu, terluka kan, seperti itu ya. Pertimbangkan kembali, ambil keputusan, hati-hati, jangan terburu-buru, jangan emosi ya, jangan mengedepankan emosi, lebih ke relax ya, santai, penuh rencana apa yang akan kamu lakukan ke depan. Bingung deh, serahkan pada Yang Maha Kuasa, gunakan intuisi hati kamu, secara logika, secara perasaan, bagaimana sih hubungan ini, kalau diteruskan bagaimana, kalau tidak bagaimana, pertimbangkan kembali ya. Oke, tetap bersandar pada Yang Maha Kuasa, bermohon Yang Maha Kuasa, memohon bimbingannya. Kita tidak bisa hidup tanpa Allah. Kita itu kalau meninggalkan Allah itu seperti kita berjalan dalam kegelapan, hati tidak tenang, selalu gelisah, selalu protes. Kenapa hidupku seperti ini? Karena kita tidak pernah positif tinggi kepada Allah. Seperti itu ya. Tetap bersandar dan yakin bahwa Allah Maha tahu apa yang terbaik untuk hubungan ini. Serahkan semuanya ya, berdoa tanpa lelah ya. Oke. Ada kesalahan, ada milik tentang hati dan jiwa, ada kebenaran milik mutlak Sang Maha Kuasa ya, Maha Kuasa, Maha Sempurna. God bless you. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah memberkatimu. Amin.